Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Selamat berjumpa kembali sahabat sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bahwa di dalam kompilasi hukum Islam itu dibedakan menjadi 3 kelompok ahli waris dilihat dari cara pembagiannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok dzawil furud, kelompok ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, yang pada video yang lalu sudah saya sampaikan siapa saja. Di antaranya adalah ayah, ibu, terus kemudian anak perempuan, dan lain-lain sebagainya. Bagi yang ingin lebih mengingat lagi, ingin mendalami lagi, silakan tonton lagi video saya yang sebelumnya. Berikutnya adalah kelompok kedua, yaitu kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Artinya tidak ditentukan bagiannya ini berarti dia adalah sebagai ahli waris asobah, atau ahli waris yang menghabiskan sisa harta setelah diambil oleh ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Siapa saja ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya ini? Ternyata ada 5 kelompok, yaitu 1, anak laki-laki dan keturunannya. Anak laki-laki ini tidak ditentukan bagiannya, beda dengan anak perempuan. Yang anak perempuan itu kalau hanya 1, bagiannya adalah 1/2 atau setengah, tapi kalau berbilang 2 atau 3 atau 4 maka bersama-sama mendapatkan 2/3. Tapi kalau anak laki-laki ini adalah asobah, tidak ditentukan bagiannya. Yang kedua, anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki. Anak perempuan juga bisa menjadi asobah, tapi apabila dia mewarisi bersama dengan saudaranya atau bersama dengan anak laki-laki. Tetapi tetap harus diterapkan kaidah pembagian 2/1, yaitu anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Selanjutnya yang ketiga adalah saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah. Nah, saudara ini bisa menjadi ahli waris asobah bila pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah. Karena kalau meninggalkan anak, asobahnya adalah si anak. Kalau meninggalkan ayah, asobahnya adalah si ayah. Nah, jika tidak ada keduanya, anak dan ayah, maka saudara ini bisa menjadi asobah. Selanjutnya, kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini juga bisa menjadi asobah seandainya pewaris ini tidak ada anak dan tidak ada ayah, tetapi kakeknya justru masih ada. Ini juga sering terjadi, sahabat sekalian, bahwa seorang meninggal, ayahnya sudah tidak ada, tetapi kakeknya malah justru masih hidup, masih ada. Ini kakek bisa menjadi asobah. Berikutnya, yang kelima adalah paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya. Nah, paman dan bibi ini juga bisa menjadi asobah. Itulah
sahabat sekalian, 5 kelompok yang merupakan kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya alias asobah. Jadi sudah kita bahas tentang 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dawil furud yang ditentukan bagiannya. Yang kedua adalah kelompok yang tidak ditentukan bagiannya atau asobah. Yang ketiga selanjutnya ada kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti. Siapa saja ahli waris pengganti itu? Yaitu keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan. Misalkan ada seorang pewaris meninggal dunia. Dia punya anak 2. Anak yang pertama, katakan namanya Darsi, ini ternyata sudah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Tetapi Darsi ini sudah menikah dan punya anak 2. Maka anaknya si Darsi inilah namanya ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan si Darsi. Nah, ini dia mendapatkan bagian. Hadirin sekalian, mengenai ahli waris pengganti ini memang di dalam pembahasan faraid saya pernah menonton sebuah video seorang ustadz yang menyampaikan pembahasan tentang hukum waris di sebuah masjid di daerah Jawa Barat. Ini Pak Ustadz itu menerangkan bahwa si cucu atau anaknya anak ini tadi tidak mendapat bagian karena orang tuanya si cucu ini, yaitu si anaknya pewaris, itu meninggal lebih dulu daripada pewaris. Jadi dianggap dia sebagai terhalang. Hadirin sekalian, dalam perkembangannya memang tidak begitu. Kasus ahli waris pengganti ini sangat banyak sudah diterapkan di pengadilan agama. Sudah banyak sekali putusan-putusan tentang ahli waris pengganti. Jadi ahli waris pengganti yang semacam ini. Misalkan anak meninggal lebih dulu daripada si pewaris, daripada ayahnya. Tetapi si anak ini tadi memiliki keturunan, atau berarti termasuk cucunya si pewaris. Ini dia mendapat bagian menggantikan kedudukannya si anak itu tadi. Selanjutnya hadirin, yang menjadi ahli waris pengganti dan mendapatkan bagian adalah keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah atau seibu mewarisi bagian yang digantikan. Jadi seandainya ada seorang pewaris meninggal dunia, tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan anak, maka yang berhak mendapatkan harta adalah saudaranya, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu. Tetapi jika ada saudaranya ini ternyata sudah meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka keturunan dari saudaranya ini tadi berarti termasuk keponakannya, itu bisa menjadi ahli waris pengganti. Yang ketiga, kakek dan nenek dari pihak ayah mewaris bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama. Kakek dan nenek dari ayah. Jadi ketika orang meninggal, pewaris meninggal, ayahnya sudah tidak ada, tetapi kakeknya masih ada, ini mewaris, kakek ini mau menjadi ahli waris dari ayah ini tadi, ahli waris pengganti. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, sama seperti kedudukan kakek dan nenek dari ayah itu tadi. Selanjutnya sahabat sekalian, paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah. Ini juga yang perlu diperhatikan bahwa paman dan nenek ini sebagai ahli waris pengganti yang berhak untuk mendapatkan bagiannya. Yang keenam adalah paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.
Sahabat sekalian, apa yang saya paparkan ini tadi tidak perlu saudara menghafalkan semua, tetapi yang penting harus dipahami karena ini kitabnya ada, undang-undangnya aturannya ada, yaitu kompilasi hukum Islam. Kalau penjenengan sewaktu-waktu membutuhkan tentang ini bisa dibuka, tetapi yang penting saudara harus memahami prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pembagian di dalam kompilasi hukum Islam ini. Baiklah sahabat sekalian, sudah kita bahas semua 3 kelompok yang dibedakan menurut cara pembagiannya, yaitu kita ulangi lagi. Yang pertama dibedakan yaitu 1 kelompok ahli waris dzawil furud yang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing. Yang kedua adalah kelompok yang tidak ditetapkan bagiannya, artinya dia asobah, nunggu sisanya berapa setelah diambil oleh ahli waris yang dzawil furud. Yang ketiga adalah ahli waris pengganti. Sahabat sekalian, saya ulangi lagi bahwa ahli waris pengganti ini jika panjenengan semua ngaji atau belajar minta informasi kepada Pak Ustadz atau Pak Yai yang tidak memasukkan unsur jurisprudensi, maka ini tidak ada ahli waris pengganti. Jadi nyun sewu, banyak dulu ustadz-ustadz yang dahulu yang tidak memahami dan menerapkan kompilasi hukum Islam ini, maka ahli waris pengganti itu dianggap tidak ada. Dia terhalang, terhijab, terdinding, jadi tidak mendapat bagian karena orang tuanya sudah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Saya kira begitu sahabat sekalian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan hidayah Allah, kita bisa menjalankan syariat agama Islam, khususnya tentang ilmu faraid pembagian waris ini, karena sangat penting bagi kita seorang muslim untuk menerapkan pembagian waris dengan menggunakan syariat Islam ini atau ilmu faraid ini. Karena sahabat sekalian, ini terkait dengan halal dan haram atas harta yang kita terima, atas harta yang akan kita makan. Untuk itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang rakus, sifat-sifat yang tomak, sehingga kita dengan jernih bisa menerima kompilasi hukum Islam ini untuk kita laksanakan di dalam aplikasi pembagian waris kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan kepada masyarakat umumnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.